Bapa yang sangat baik, terlalu baik bagi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih jika kami boleh ada sebagaimana kami ada hari-hari. Syukur kami naikkan kepadamu Yesus. Hormat kami bawa ke hadapan-Mu. Pujian kami naikkan Yesus. Haleluya. Terima kasih segala perbuatan-perbuatan ajaib-Mu bagi hidup kami.
sudah menyertai gereja kami melampaui segala permasalahan. Hanya Engkau kuat kami Tuhan, hanya Engkau penolong kami. Pagi hari ini jika kami boleh ada, semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena itu kami mau bersuka cita, kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan Engkau, kami menaikkan pujian bagi-Mu. Kami percaya Engkau sudah siap memberkati kami, kami percaya Engkau siap menggerakkan kami di dalam pujian. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap Tuhan untuk mengawali ibadah kami, untuk menaikkan sorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua katakan amin. Ada haleluya saudara, haleluya. Allah kita yang luar biasa, Dia yang menyertai kita. Mari kita pujian, kita naikkan kepada Dia. Haleluya, pujilah nama Tuhan.
Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu berkuasa untuk mengubah hati kami. Haleluya.
dalam setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini ya Tuhan, kami mau lagi dibentuk hati kami ya Tuhan oleh firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang mendidik kami, menjadikan kami seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Urapi kami juga jemaat Tuhan, supaya kami boleh mengerti setiap firman yang disampaikan. Kami boleh mengerti isi hati-Mu ya Tuhan. Menjadi kekuatan kami di seminggu ke depan ini ya Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Para pelayan semangat saudara, puji Tuhan. Terima kasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita kembali diberikan satu hari lagi untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan terus mengarahkan kehidupan kita semakin hari, seperti yang lagu katakan tadi, menjadi sama seperti Dia, menjadi sama seperti Yesus, pribadi yang mulia, pribadi yang kudus, pribadi yang tidak bercacat. Haleluya. Puji Tuhan. Dengan satu tema yang saya akan bagikan kepada kita semua, belajar tentang pengharapan seperti apa yang kita harus miliki di dalam Tuhan. Berketopong pengharapan keselamatan. Mari kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8. Bapak Ibu, mari kita berdiri semua. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Puji Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-8. Kalau sudah menemukannya, kita baca bersama-sama. Juga ada di mungkin media. 2, 3. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Puji Tuhan. Yesus memberkati. Silakan duduk semuanya. Dalam beberapa terjemahan saudara, saya melihat ada kalimat seperti ini dalam bahasa Indonesia sederhana. Tetapi kita ini orang-orang yang tergolong pada siang yang terang. Nah, kalau yang kita baca, kita adalah orang-orang siang. Tapi di sini memberikan lagi pengertian yang lain. Kita ini orang-orang yang tergolong pada siang yang terang. Jadi ada orang-orang dalam keadaan disebut orang-orang siang, tetapi tidak punya terang. Nah, ya, sebab itu pikiran kita harus terang. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mengasihi orang-orang lain, serta berharap dengan yakin bahwa Allah akan menyelamatkan kita. Itulah senjata yang melindungi kita dalam perjuangan melawan kegelapan. Lalu terjemahan lain lagi memberikan pengertian yang berbeda lagi saudara. Tetapi kita adalah orang-orang anak-anak terang.
Jadi hendaklah kita menguasai diri kita sendiri, karena kita sedang berperang melawan iblis. Dan seterusnya, saudara baca di sana. Jadi dari 1 Tesalonika 5 ayat 8, kita boleh melihat dari 3 terjemahan, ya. Bahasa yang sederhana yang kita bisa miliki. Baiklah kita, orang-orang yang ada di dalam siang. Lalu orang-orang yang dalam keadaan siang itu harus apa? Kalau di dalam bacaan kita, baiklah kita sadar. Tetapi diberikan lagi pengertian, biarlah pikiran kita harus terang. Jadi bukan keadaan kita, bukan kehidupan yang sadar, tapi ada lebih kepada pikiran kita. Baiklah menguasai diri sendiri. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kalimat-kalimat di atas ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita adalah orang-orang yang tergolong dalam orang yang siang, harusnya orang-orang siang itu orang-orang yang terang. Ya, namanya siang ya terang. Tapi di sini memberikan ternyata ada orang-orang yang hidupnya benar-benar seperti orang-orang siang, anak-anak Tuhan, tetapi tidak memberikan terang yang sesungguhnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada berapa banyak orang yang pikirannya selalu terisi dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, tidak memberikan yang namanya terang tadi. Mari kita lihat, saudara, dari kata berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong di sini di dalam artiannya memberikan pengertian topi gajah atau helm, dan itu menuju kepada lagi yang memberikan satu pengertian lagi di sana. Ketopong itu satu perlindungan jiwa yang terdiri dari harapan, keselamatan. Nah, saudara, firman Tuhan datang untuk mengembalikan pikiran kita untuk tetap terisi kepada pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan keselamatan. Ketopong merupakan salah satu perlengkapan perang, ya, dan itu wajib dimiliki oleh prajurit perang. Karena kita adalah prajurit Tuhan yang harus terus ada di dalam peperangan. Jangan berkata perang seperti apa, banyak saudara. Karena hari-hari yang kita lewati sekarang adalah hari-hari yang firman Tuhan katakan adalah hari-hari yang jahat, hari-hari yang penuh dengan tantangan, hari-hari yang penuh dengan segala macam penderitaan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 18 kita mengenal tentang bermacam-macam senjata perang yang harus dimiliki oleh orang percaya. Jadi kita tidak bisa memilih
dari Efesus 5 ayat 10 sampai 18, saudara nanti baca di rumah. Dari seluruh perlengkapan yang diwajibkan oleh setiap anak Tuhan, kita tidak bisa memilih, saya pilih 2 saja, atau saya pilih 3 saja. Tetapi seluruh perlengkapan senjata rohani itu harus dipunyai, harus dimiliki oleh saya dan saudara. Dan salah satunya adalah ketopong keselamatan. Dalam 1 Tesalonika yang kita baca, ketopong pengharapan keselamatan. Saudara, musuh yang kita hadapi bukanlah manusia. Kalau manusia, kita sudah mulai ancang-ancang persiapan apa. Tapi musuh kita adalah dia, iblis. Dia yang digambarkan oleh Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi dia datang untuk mencuri, untuk membunuh dan membinasakan setiap pengharapan anak-anak Tuhan. Dia datang untuk merebut, sehingga sekian lama kita berharap kepada dia itu menjadi sia-sia. Yesus datang untuk memberikan kita hidup, dan hidup itu hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bukan hanya kelimpahan apa nih maksudnya? Oh, kelimpahan jasmani, kelimpahan hal-hal yang kelihatan, tetapi kelimpahan yang dimaksud di sini adalah kelimpahan di dalam kerajaan sorga. Pencuri tidak akan pernah mengambil, pencuri tidak akan pernah merebut, pencuri tidak akan pernah berusaha menerobos lagi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana arena peperangan saya dan saudara? Di mana letak peperangan kita? Saudaraku, di mana? Di pikiran. Di sanalah letak kita melakukan peperangan secara rohani. Iblis berusaha memasuki arena di mana bisa kapan saja dia hancurkan saya dan saudara. Di ayat yang kita baca dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 dikatakan, baiklah kita sadar. Dalam terjemahan lain dikatakan, sebab itu pikiran kita itu harus terang. Lalu dikatakan, karena itu kuasai dirimu. Lalu di mana semua letaknya? Ada di pikiran kita. Biarlah pikiran kita sadar. Sadar akan apa? Sadar bahwa iblis berusaha mau masuk kepada pikiran kita dan menghancurkan segala harapan kita. Begitu hebat Allah membentuk pikiran. Begitu dahsyatnya Allah meletakkan itu. Dan begitu hebatnya Alkitab memberikan, baiklah kita berketopongkan keselamatan, baiklah kita berketopongkan pengharapan. Ketopong itu diletakkan di mana, saudara? Bukan di kaki, tapi dia ada di kepala, melindungi kepala. Saudara, di dalam Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Paulus sampaikan kepada
kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut kekekalan. Sebab itu kita perlu melindungi pikiran kita, saudara. Melindungi pikiran kita dengan menggunakan ketopong, supaya segala pengharapan keselamatan yang sudah kita bangun itu tidak menjadi hancur, ya. Dan pikiran kita tidak menjadi rusak. Dan rusak, hancur lagi. Pikiran yang rusak, apa akibatnya? Jiwanya ikut rusak, saudara. Pengharapannya pun rusak. Makanya banyak orang yang ada di rumah sakit jiwa, karena pikirannya sudah tidak normal lagi. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa fungsi dari ketopong ini? Apa keuntungannya? Apa kegunaannya? Kalau dari sudut kehidupan sehari-hari, saudara, ya, dari kehidupan kita jasmani, saudara yang sering menggunakan kendaraan bermotor, atau saudara yang selalu menggunakan menumpangi, tidak naik, tapi maksudnya tidak mengendarai langsung, tapi menumpangi kendaraan bermotor. Aturan pemerintah adalah gunakan helm. Kalau tidak gunakan, kena sanksi, ya. Tak diambil apalah, macam-macam. Kenapa itu dilakukan? Untuk melindungi dari kecelakaan fatal, untuk melindungi dari segala cuaca hujan, ya, panas. Untuk apa lagi? Untuk menjaga supaya polusi-polusi yang bisa membuat tubuh terserang penyakit itu paling tidak terlindungi. Jadi tidak sampai menjadi parah, gitu ya. Itu dari aturan pemerintah. Bukan hanya hal-hal yang dua hal terakhir tadi, tapi paling tidak yang pertama, melindungi diri dari kecelakaan fatal. Lalu dalam kehidupan kita secara rohani, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, firman Tuhan memberikan kepada kita satu lagi perlengkapan senjata Allah yang harus dimiliki oleh setiap kita, yaitu ketopong pengharapan keselamatan. Untuk apa? Untuk kita melindungi diri kita, melindungi pikiran kita dari segala serangan iblis. Melindungi pikiran saya dan saudara supaya pikiran kita itu terisi perkara-perkara yang kekal. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, saya lakukan untuk Tuhan.
kita hanya terfokus kepada hal-hal yang jasmani. Iblis akan merusak, saudara, segala pengharapan kita di dalam Injil Yesus Kristus. Iblis akan berusaha merusak pengharapan kita. Iblis akan berusaha mengambil semua yang sudah dikerjakan oleh Yesus di dalam hidup kita. Saudara, sejauh mana pengharapan saya dan saudara sampai saat ini? Adakah yang sudah lelah? Adakah yang sudah mulai capek membajak dalam pengharapan? Terus membajak dalam firman, terus membajak dalam kehidupan untuk memperbaharui hidup kita. Sudah lelah, Tuhan, saya capek dengarnya. Bisa, saudara. Lelah. Itu lagi. Tapi Tuhan mau mengubah pola pikir kita supaya punya pikiran, perasaan yang sama di dalam Yesus Kristus. Saudara, hidup anak Tuhan harus menjadikan pengharapan sebagai ketopong. Hidup anak Tuhan harus melindungi pengharapan itu. Hidup anak Tuhan harus menghilangkan segala sesuatu yang bisa merusak pengharapan kita. Kita bukan mau membanggakan iblis, saudara, tapi kenyataannya ya, kita harus akui iblis punya prestasi yang besar dari sejak awal. Tetapi bukan membuat kita menjadi lemah, tapi justru harus membuat kita menjadi lebih waspada. Karena kita tahu titik kelemahannya iblis adalah apa? Merasuk, menghancurkan pikiran kita. Jadi kalau kita tahu, kita akan menjaga benar-benar. Saudara, iblis telah berhasil menyeret siapa? Hawa, ya, ke dalam dosa, sehingga kemuliaan Allah hilang. Iblis akan melakukan cara yang sama untuk menyeret orang percaya agar tidak masuk dalam segala rencana-rencana Allah. Saudaraku, kita telah belajar minggu yang kemarin tentang dosa, ya. Dosa adalah musuh orang percaya. Berapa banyak anak Tuhan senang bermusuhan dengan dosa. Berapa banyak juga anak Tuhan yang senang bersahabat dengan dosa. Ada yang menghindar, ada yang malah masuk, saudara. Di manakah golongan kita? Perbuatan dosa tidak dilakukan secara spontan atau tiba-tiba. Tetapi dosa adalah sebuah produk iblis yang terbentuk melewati proses. Ya, dia berproses dalam mana? Di dalam hati dan diolah di dalam pikiran seseorang. Maka akan keluarlah seperti apa yang ada di dalam hati. Keluar, nampak. Kita akan mengenal siapa orang lewat apa? Lewat cara hidupnya. Kita akan mengenal orang lewat cara dia berbicara. Kita akan mengenal orang dengan berbagai macam model. Makanya firman Tuhan berkata, jaga hati, karena di sana terpancar apakah kebusukan atau kehidupan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius 15 ayat 19 katakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Sangat mengerikan ketika pikiran kita benar-benar tidak dijaga. Sangat mengerikan ketika mulai ada kepalsuan yang terselubung. Untuk itu kita butuh, berulang-ulang kali saya katakan, kita butuh ketopong untuk melindungi segala sesuatu yang ada di dalam ini. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 7, Hawa tidak melindungi pikirannya. Hawa tidak sanggup menjaga pikirannya. Hawa tidak sanggup menolak apa yang diberikan oleh iblis. Pikirannya dibuat supaya melawan Allah. Pikirannya diberikan supaya dia bisa memberontak kepada kasih karunia Allah. Sampai sekarang iblis menyodorkan rumus yang tidak berubah, saudara. Dia selalu masuk dalam pikiran kita. Dia selalu mau membentuk konsep, rumus yang menurut pandangan manusia itu baik, menurut pikiran manusia itu bagus, menurut pikiran manusia itu masuk akal. Tetapi ada banyak hal yang bertentangan dengan firman Allah. Untuk itulah kita harus belajar menjadikan diri kita ini harus tetap hati-hati, saudara. Haleluya. Di dalam 1 Tesalonika yang kita sudah baca, pasal yang kelima, ini menceritakan tentang persiapan kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Membentuk hidup kita ada di akhir zaman. Seperti apa kita jadikan keselamatan itu hal yang paling utama. Menjadikan kita supaya pengharapan di dalam keselamatan itu adalah hal yang nomor satu. Kita bekerja keras, saudara. Putar otak. Gimana putar otak ya? Maksudnya mengolah pikiran kita bagaimana supaya bisnis saya tetap jalan, bagaimana supaya anak saya bisa makan, bagaimana supaya seluruh kebutuhan dalam rumah tangga bisa terus ada. Itu kita olah, berusaha. Tapi pernahkah kita mengolah pikiran kita untuk kita benar-benar menaruh pengharapan kepada Yesus? Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia mengasihi kita. Dia mau supaya kita benar-benar melindungi pikiran kita, supaya jangan merusak pengharapan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus. Ada orang merasa sudah seperti ini hidup saya. Ada banyak orang yang kecewa. Ada banyak orang yang mundur. Kenapa? Karena tidak melindungi. Karena tidak mau menjaga pikiran di dalam kehidupan mengiring Tuhan. Ada banyak orang di dalam pengiringan satu rumah Tuhan. Bisa ya? Banyak yang keluar, banyak yang tinggalkan Yesus, banyak yang tidak mau melayani. Kenapa? Karena tidak mau menjaga pikiran. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam rumah Tuhan kita akan semakin diasah. Diasah seperti apa kita di dalam Tuhan. Bisakah kita seperti Dia? Maukah kita seperti Dia? Atau kita mau, tapi saya pilih dulu Tuhan, yang mana yang saya perlu, yang mana yang enak buat saya. Masalahnya Tuhan tidak berkata, ini yang enak-enak saja yang kamu boleh ambil. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan hidup kita harus terus berlanjut. Haleluya. Di akhir zaman ada banyak hal-hal yang akan muncul. Siapa yang pernah berpikir akan terjadi seperti ini? Ya. Siapa yang berpikir kita harus ke gereja, harus pakai masker? Biasanya pakai masker yang ada di rumah sakit atau lagi mengalami sesuatu yang tidak enak, ya. Tapi ini sehat pun harus pakai masker. Hal-hal yang aneh buat kita
harus minta kepada Tuhan. Dia harus buka diri kepada Tuhan. Kecuali kita mau tetap hidup dalam kehidupan yang lama. Saudara, jangan kita menjadi orang yang terkaget-kaget. Karena iblis selalu berusaha munculkan hal-hal yang sepertinya baik. Tapi hati-hati. Tapi pekerjaan Roh Kudus itu kelihatan seperti tidak baik. Tapi dia akan membersihkan hidup kita. Sampai akhirnya kehidupan pengharapan kita akan peroleh. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, usia gereja ini sudah mencapai 52 tahun. Siapa yang tahu akan terjadi seperti keadaan ini 50 tahun ke belakang, 50 tahun ke belakang ya, karena 2 tahun kita mengalami masa COVID ini. Mungkin dahulu saudara yang sudah bertahun-tahun di tempat ini, ada banyak hal-hal yang baik, berkumpul bersama-sama. Tetapi di masa seperti ini, siapa yang pikir seperti ini saudara? Kita harus kembali lagi. Bagaimana supaya walaupun kondisi ini saya tetap ada di dalam Tuhan, saya semakin setia kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang konyol saudara. Sudah tahu tidak boleh begini, sudah tahu tidak boleh begitu, kita masih mau melakukan hal-hal yang mencari-cari masalah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Tuhan harus berlanjut. Pelayanan yang sudah dibangun sampai berusia 52 tahun, kalau mendengar kesaksian, ada doa-doa yang dinaikkan di tempat ini, saudara. Doalah yang membuat pelayanan pekerjaan Tuhan bisa terus bertahan. Bukan kekuatan manusia, bukan karena kita hebat, bukan karena kita bisa, tapi karena ada pekerjaan Roh Kudus lah yang membawa pelayanan tetap ada. Ada orang-orang yang masih terus berdoa di rumah mereka, walaupun mereka tidak bisa datang, tapi mereka tetap berdoa, Tuhan berkati pekerjaan Tuhan itu. Jangan merasa bahwa kita bisa melakukan sesuatu, saudara, tapi bersyukurlah kalau Tuhan masih percayakan kita melakukan sesuatu untuk Dia. Bersyukurlah karena Tuhan masih berikan waktu buat kita memberikan persembahan kepadanya. Ada satu masa orang akan mencari firman, tapi tidak akan pernah menemukannya. Berbahagialah kita yang sampai saat ini masih bisa mendengarkan firman. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, isilah pikiran kita dengan firman dan pekerjaan Roh Kudus. Saat pikiran kita dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh firman, maka kita akan dibawa, dituntun kepada kehendak pekerjaan Roh Kudus. Kita akan menjadi orang yang mau dibentuk oleh Roh Kudus dan firman. Tetapi kalau kita menyerahkan pikiran kita kepada iblis, maka ia pun akan membentuk pikiran kita dengan caranya. Saudara, di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 4a, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang
Dia sudah melakukan dan terus melakukan terhadap pengikut Tuhan. Dia akan menyeret sepertiga bintang-bintang. Bintang-bintang menggambarkan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan di sini akan diseret. Anak-anak Tuhan yang tidak sungguh-sungguh, dia akan terseret. Kenapa? Karena pikiran-pikiran yang masih dipakai oleh iblis. Pikiran-pikiran yang masih mau melawan, mau memberontak kepada Allah. Saudara, siapakah ekor itu? Di Wahyu pasal yang ke-12. Di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat 14 dikatakan bahwa ekor itu menggambarkan kehidupan mereka, nabi-nabi yang mengajarkan pengajaran-pengajaran palsu, dusta. Ada berapa banyak orang yang senang mendengar hal-hal yang sifatnya sementara, enak didengar, saudara. Suka yang lucu-lucu saja, suka yang penting berkat mengalir, tapi tidak membentuk kehidupan kerohanian saya dan saudara. Tidak menjadikan orang-orang itu berani berkata tidak kepada hal yang namanya dosa. Berani berkata tidak kepada hal-hal yang merusak pikiran. Saudara, 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, jangan sampai pikiran mereka disesatkan dari kesetiaan kepada Allah. Jangan sampai jemaat Alfa Omega menjadi orang-orang yang disesatkan. Akhirnya pengharapan yang kita bangun hilang begitu saja. Saudara, iblis telah hidup beribu bahkan berjuta-juta tahun. Sampai sekarang dia masih terus bekerja, saudara. Dia tidak pernah tertidur, berusaha mencari celah di mana dia bisa mendapatkan anak-anak Tuhan yang tidak menjaga pikirannya, yang tidak menjaga keselamatannya. Keselamatan itu harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga apa, saudara? Keselamatan yang Tuhan berikan. Dia yang harus kita pegang baik-baik, supaya ketika kita mengakhiri hidup kita, kita tahu di mana tempat kita berada. Saudara, dasari terus hidup kita dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah senjata kita. Teruslah berada di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Teruslah setia kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi, pegang ketopong pengharapan keselamatan menjadi bahagian kita. Lindungi pengharapan kita dengan firman dan Roh Kudus. Haleluya. Karena kita tidak bisa menjaga baik-baik pikiran kita dengan kekuatan kita, tapi izinkan Roh Kudus, izinkan firman terus menguasai pikiran kita, melindungi pikiran kita. Biarlah Dia yang menutupi segala pikiran kita, sehingga pengharapan yang kita sudah bangun, pengharapan yang kita peroleh, saat kita mulai lelah mempertahankan pengharapan keselamatan kita, ingat firman, ingat ada Roh yang hebat, yang besar, yang dahsyat di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan Alfa Omega. Sekali Yesus tetap Yesus, maju terus di dalam Tuhan. Terimalah pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus. Dia akan mengembalikan hal-hal yang luar biasa, sampai orang-orang yang melewati pun akan melihat ada kuasa Allah menaungi tempat ini. Sampai orang-orang akan melihat kehidupan
kehidupan saya dan saudara adalah kehidupan di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya menolong kita semua. Kita akan nyanyikan satu pujian, lagu yang baru buat generasi sekarang, tapi lagu yang lama bagi ada yang masih hidup 50 tahun yang lalu. Opatimus ya, masih, puji Tuhan. Sebab senjata perang kami bukanlah dunia, tetapi kuasa, yaitu kuasa. Dia berkuasa merobohkan tembok-tembok. Tembok-tembok apa saudara? Tembok-tembok yang ada di dalam pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab senjata perang kami bukanlah dunia, tetapi kuasa, yaitu kuasa. Senjata perang kami bukanlah dunia, tetapi boleh kuasa suci yang berkuasa merobohkan tembok-tembok, yang berkuasa, yang berkuasa, yang berkuasa.
supaya kami tetap menjaga pengharapan akan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tetap melindungi kehidupan kami sehingga kami tidak menjadi sia-sia di dalam pengharapan kami kepadamu. Puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saya persilakan kepada panitia perayaan ulang tahun yang akan merayakan ulang tahun gereja kita. Puji Tuhan. Sekarang ku milik Yesus. Haleluya, terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan dan buat berkat firman yang telah disampaikan. Dan kita akan merayakan ulang tahun gereja kita ke-52. Kita bagi berdiri semuanya, kita nyanyi bersama-sama. Selamat ulang tahun. Saya undang majelis untuk bisa maju ke depan. Bapak Daniel, Bapak Bambang, Bapak Teguh Andrianto, Bapak Panji, dan Ketua Kaum Wanita Ibu Sri Rukmi Sumaryati, Ketua Kaum Pria Bapak Jonjang Himawan, Ketua Keluarga Muda Bapak Anton, Ketua Bani Asam Bapak Vicky, dan Ketua Harian Bapak Khalid. Silakan maju ke depan dan tetap jaga jarak ya. Ibu Bambang, mana? Bapak Panji, untuk wakilnya, wakil dari kaum wanita, saya persilakan untuk maju ke depan. Ibu Panji, bisa saya undang ke depan. Kita nyanyikan lagi Panjang Umurnya. Bisa untuk yang niup, nggak usah ditiup, langsung dipotong aja ya. Dipas bersama tambah banyak. Langsung dipotong aja Pak ya. Nanti Bapak
potong kuenya. Sekarang juga Perwakilan dari anak-anak sekolah minggu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti Ibu Gembala bisa mendulang ke pagi, menyuapi. Ya, terima kasih masih tetap berdiri. Nanti Bapak Daniel berdoa syafaat untuk ulang tahun. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, hati kami penuh dengan pujian dan ucapan syukur kepada Bapa. Kami mengucap syukur ya Bapa, kalau ibadah di tempat ini, jemaat di tempat ini, gereja di tempat ini Bapa, telah Kau pelihara, Kau jagai selama 52 tahun Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat semua yang Engkau sudah kerjakan. Kami boleh melihat penyertaan tangan-Mu yang ajaib dan luar biasa selama 52 tahun ini Tuhan. Kami telah melewati pasang surut yang begitu luar biasa, tantangan-tantangan yang harus dihadapi, tapi kami masih ada sampai saat ini. Semua hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu, hanya karena belas pengasihan-Mu Tuhan. Masih ada jemaat yang berbakti dan beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengaminkan firman-Mu bahwa bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi hanya oleh Roh-Mu Tuhan, semuanya boleh jadi dan boleh berada sampai saat ini. Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, baik yang saat ini hadir di tempat ini maupun mereka yang sudah tidak hadir Tuhan, bahkan mereka yang sudah ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur buat tiap-tiap jiwa yang Kau masih kirimkan ke tempat ini. Dari tempat ini masih akan tetap bercahaya terang kasih Kristus bagi dunia ini, bagi Lawang dan sekitarnya ya Tuhan. Dan kami akan melihat perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib untuk hari-hari yang akan datang. Kami menyerahkan Tuhan pelayanan pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami berdoa buat Ibu Gembala, keluarganya Tuhan, dan semua jemaat Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan. Biarlah kami Kau ikat menjadi satu Tuhan dengan kasih yang daripada Engkau Tuhan. Kami mau melakukan pelayanan ini hanya dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus-Mu saja. Dan kami akan melihat Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Walaupun banyak gejolak yang harus kami hadapi, tapi kami akan siap menghadapinya dengan kekuatan dan pertolongan Engkau Tuhan. Kami juga bersati berdoa buat Opatinus Tuhan, yang saat ini tetap ada hadir bersama-sama dengan kami. Kau melihat segala keterbatasan kesehatannya yang dihadapi pada hari-hari ini, tapi Engkau adalah tetap Allah yang tidak terbatas. Engkau melihat segala perjuangan yang sudah dilakukan oleh Opatinus Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini, memberkati juga Ibu Suhan yang ada di Jakarta Tuhan. Engkau punya cara untuk memulihkan keadaan mereka dan tetap menjadikan mereka teladan yang baik dan indah bagi seluruh jemaat yang ada. Engkau punya cara Tuhan dan Engkau akan mengerjakannya.
Kami mengucap syukur Tuhan buat semua yang sudah Kau kerjakan dari awal sampai saat ini. Dan kami percaya kami akan melihat perbuatan tangan-Mu yang lebih dan lebih lagi di hari-hari yang akan datang. Itulah keyakinan dan iman kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang telah Kau berikan sampai hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh merayakan ulang tahun ini hanya dengan kekuatan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Adik-adik bisa kembali ya. Nah, saya mengundang cuma Ibu Gembala aja yang ada di atas ini ya. Nah, untuk biar semua jemaat tahu, Ibu Gembala ini sudah tahun ketiga di sini ya. Tahun kedua. Berarti yang ke-50 kemarin datang Bu ya? Datang ya. Nah, dari 50, 51 kemarin ketahan Covid Bu ya. Ini nggak ulang tahun 51 Bu ya? Ada ya? Oh, berarti merayakan sendiri Bu kami. Oh. Jadi setelah 50, 51 hingga 52 ini saya mau tanya banyak. Gak usah tanya, biar disampaikan sendiri aja Bu Gem. Bagaimana selama 2 tahun di sini? Ya kalau orang bilang itu sepatah 2 kata. Kalau banyak patah nggak apa-apa deh. Silakan Ibu. Iya kesannya ini dari 50 sampai 52 ini suka dukanya, sukanya aja. Sukanya banyak. Sukanya melihat jemaat Tuhan tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat, jangan kendor, terus berjuang di dalam Tuhan. Itu untuk Semua. pesan moralnya. Kalau sekarang itu lagi zamannya tuh kata-katanya, quote-nya buat jemaat kita gitu loh. Tetap kuat, tetap semangat. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Itu saja. Nanti Ibu Gembala bisa menutup doa berkat. Puji Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan kendor saudara. Teruslah mengiring Tuhan. Teruslah melayani Tuhan. Ambil waktu melayani Tuhan. Ambil kesempatan melayani Tuhan. Puji Tuhan. Kuenya banyak, buat apa nih? Oh, nanti dibagi Bapak Ibu. Nanti akan dapat kue juga. Iya. Nanti kalau yang mau kue bisa tetap tinggal dulu. Dan untuk kesemuanya, nanti semua jemaat setelah doa berkat diharapkan tetap duduk. Nanti pelayan akan membagikan bingkisan dari belakang. Jadi setelah dapat, Bapak Ibu bisa langsung keluar, supaya untuk tetap menjaga jarak dan tidak berkerumun. Terima kasih. Itu aja. Ini pengumuman ibadah kaum wanita hari Selasa ada di gereja. Nanti bisa dilihat di WhatsApp jemaat ya, apa saja yang akan dilakukan di sepanjang 1 minggu ke depan. Puji Tuhan. Kita akan akhiri kebaktian kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kami memuji kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jangan lupa tetap duduk setelah
kebaktian kami. Terima kasih. Doa kami Tuhan, Engkau terus akan memberkati dan menyertai pelayanan di tempat ini. Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang sudah Tuhan bawa di tempat ini. Berkati mereka dalam segala pekerjaan, dalam segala usaha, dalam pendidikan anak-anak, dalam segala hal yang lain yang berkenan kepadamu. Tuhan, Engkau saja yang memberkati mereka. Jadikan segala sesuatunya baik dan berhasil Tuhan. Dan biarlah di dalamnya nama Tuhan yang selalu ditinggikan dan diagungkan. Kami berdoa kalaupun ada umatmu yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan kami berdoa mohon kemurahan-Mu, Engkau jamah mereka. Kau jamah dalam nama Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau berikan penghiburan, yang dalam keadaan berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Biarlah nama Yesus yang kami sembah itu nama yang akan selalu menyertai, melindungi dan memberkati setiap anak-anak-Mu. Puji Tuhan. Terima kasih setiap para pelayan Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah kami. Tuhan, Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Kau pakai kehidupan mereka lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sertai ketika umat-Mu pulang Tuhan, biarlah perjalanan pulang ditibakan dengan selamat. Apapun aktivitas umat-Mu di sepanjang hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa kepadamu, persembahan yang akan dibawakan kecil ataupun besar, Tuhan juga yang akan memberkati. Mereka yang mengembalikan diri Tuhan, Tuhan juga yang memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Sungguh Engkau baik bagi kami, sungguh Engkau luar biasa bagi kami. Kami akan pulang dan kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kekasihku dalam Yesus Kristus, pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat-berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Seperti yang diinformasikan oleh panitia tadi, Bapak Ibu tetap dimohon tenang di tempat duduk masing-masing. Sementara dipersilakan untuk rekan-rekan panitia yang lain untuk membagikan kue